Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Rizky Kanahayat dengan NIM belakang 036 dari kelas Gedung 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung rancangan anggaran biaya atau RAB dari sebuah bangunan yang akan dibangun, mulai dari perhitungan volume sampai ke biaya totalnya. Untuk bangunannya sendiri, di sini aku menggunakan proyek gedung asrama mahasiswa Universitas Padjadjaran yang ada di Kabupaten Bandung. Untuk selanjutnya bisa kita bahas lebih lanjut di sini. Nah, jadi kita mulai ya teman-teman. Di sini aku udah menyiapkan beberapa dokumen untuk menyusun rancangan anggaran biaya itu sendiri. Yang pertama ada DED atau Detail Engineering Drawing yang isinya itu ada denah, potongan, tampak, dan gambar-gambar detail dari struktur maupun arsitekturnya itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini aku ada RKS dari bangunan itu. RKS sendiri itu adalah rancangan kerja dan syarat-syarat dari pekerjaan yang akan dikerjakan. RKS sendiri isinya biasanya itu ada persyaratan teknis dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan, langkah-langkah, lalu uraiannya, dan spesifikasi dari bahan-bahan maupun alat yang akan digunakan pada pembangunan proyek gedung ini. Lalu di sini aku akan menjelaskan 5 item pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Yang pertama itu ada pembersihan lahan, pembuatan pagar keliling, pekerjaan bopleng, pembuatan gudang alat, dan pembuatan papan nama proyek. Nah, langkah awal dari perhitungan rancangan anggaran biaya adalah menghitung volume dari pekerjaan itu. Di sini udah disediakan sketsa dari denahnya, lalu nama dari uraian pekerjaan, terus ada satuan dari ininya sendiri, uraian pekerjaannya. Lalu di sini kita menghitung total volume dari tiap pekerjaannya. Contohnya di sini ada pembersihan lahan dengan panjang lahannya 32,7 meter. Lalu ada lebarnya juga 22 meter. Lalu di sini kita menghitung panjang dikali lebarnya, yaitu hasilnya 719,4 meter persegi. Lalu setelah perhitungan volume, kita masuk ke daftar upah bahan dan alat. Ini daftar upah bahan dan alat itu kita dapat dari tiap-tiap daerah. Sedangkan aku di sini pakai yang ada di Cipta Karya. Karena tiap-tiap daerah itu beda, kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di sini daftar upah bahan dan alat yang aku masukkan ke sini itu udah sesuai dengan RKS yang ada di dokumen RKS. Lalu setelah itu kita masuk ke analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. AHSP ini sendiri kita dapat dari bisa saja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, atau dari, kalau biasanya di Jawa Tengah itu bisa diambil dari webnya Mas Petruk atau dari Cipta Karya sendiri. Lalu di sini kita akan membahas yang pertama, ada pembersihan lapangan dan peralatan. Lalu ada pembuatan pagar sementara, pemasangan bopleng,
pembuatan gudang alat, dan pembuatan nama proyek. Nah, untuk penyusun AHSP sendiri, kita gunakan kode seperti yang ada di WBS. Untuk ini saya gunakan kode WBS untuk mempermudah, atau bisa juga memakai kode yang ada di Permen PU. Lalu di sini koefisien itu sudah sama seperti yang ada di Cipta Karya. Lalu untuk harga satuan sendiri, ini kita VLOOKUP ke DUB yang sebelumnya. Lalu untuk jumlah-jumlahnya tinggal dijumlahkan menjadi 1. Di sini kita pakai overhead atau profitnya itu 0%. Lalu kalau udah selesai dengan pekerjaan, sudah selesai dengan bagian analisa ini, kita lanjut ke ANT atau analisa harga satuan pekerjaan. Sama seperti yang sebelumnya, cuma di sini lebih didetailkan saja rekapitulasinya itu seperti apa. Ini kita pakai VLOOKUP juga ke analisa di sebelumnya. Misalnya ini ada di pembersihan lahan, lalu kita VLOOKUP-in ke analisa yang pembersihan lahan juga. Lalu untuk harga satuan kita VLOOKUP-kan ke DUB. Terus untuk volume yang ini kita VLOOKUP ke bagian volume yang sudah kita hitung tadi. Oke, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang rumus VLOOKUP itu sendiri. Kita akan belajar bareng-bareng menggunakan rumus VLOOKUP. Yang pertama, ini kita VLOOKUP, lalu pilih selnya, terus titik koma, jadi kita arahkan ke bagian sheet yang akan di VLOOKUP. Contohnya misalnya ini ada di total volume itu ada di bagian volume. Lalu ini kita select sampai bawah, terus titik koma lagi, terus kita pilih total volume itu ada di kolom keberapa. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu ada di kolom 13 dan kita tuliskan 13 titik koma dan pas. Udah ke link ke bagian volume. Begitupun dengan VLOOKUP yang lainnya. Lalu kita jumlahkan semuanya, kita hitung. Terus di sini ada jumlah total harga dari tiap-tiap item pekerjaan. Lalu setelah itu kita masuk ke ini, daftar analisa harga satuan pekerjaan. Ini adalah seperti selanjutnya kita masuk ke daftar analisa harga satuan pekerjaan. Di sini ada nama pekerjaannya, kode satuan, dan harga satuan. Untuk nama pekerjaannya sendiri, kita VLOOKUP dari analisanya. Kita VLOOKUP-kan dari analisa, lalu kodenya juga dari sama seperti kode yang ada di analisa untuk memudahkan kita kan. Lalu untuk harga satuan kita VLOOKUP dari analisa juga di bagian harga total.
Lalu setelah daftar analisa harga satuan itu, kita masuk ke RUBA atau rekapitulasi kebutuhan upah bahan atau alat. Di sini kita menghitung total dari kebutuhan upah bahan alat yang kita gunakan pada pembangunan gedung ini. Bisa kita lihat dari upahnya membutuhkan seberapa banyak bahan-bahannya, dan kita jumlahkan di akhir. Lalu lanjut ke TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Di sini kita bisa tulis untuk upah material dan bahan, lalu ada spesifikasinya. Kita bisa tahu mereka ada sertifikatnya atau enggak. Lalu nilai TKDN-nya seberapa besar. Kita masukkan semuanya ke sini dan kita jumlahkan untuk mengetahui seberapa besar nilai TKDN dari seluruh bahan, upah, dan alat yang kita pakai. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama di sini ada item pekerjaan seperti yang sebelumnya. Kita VLOOKUP dari sheet ANT. Dari bagian sini. Lalu selanjutnya ada spesifikasinya. Spesifikasi ini sesuai dengan apa yang ada di dokumen RKS, lalu dimasukkan ke dalam spesifikasi ini. Kode analisa sendiri, kalau aku menggunakan kode yang ada di WBS. Lalu untuk volume kita VLOOKUP-kan ke bagian volume. Untuk satuan juga, dan harga satuan itu kita VLOOKUP ke bagian analisa. Lalu untuk jumlah harganya sendiri, kita tinggal jumlahkan bagian volume dikalikan dengan harga satuan. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Lalu ketika udah semua pekerjaan sudah terhitung, tinggal dijumlahkan dengan syarat bagian RAB, terus rekapitulasi bahan, alat, dan upah, lalu dengan bagian analisa harga satuan itu totalnya harus sama. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa aku jelasin dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun yang melihat video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.